Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Capricorn 1 November sampai 15 November 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang, pasti tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 50-90% saja. Jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini ya, seperti itu. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya teman-teman. Ini ada liontin ya, buat laki-laki dan perempuan. Ini buat laki-laki, ini buat perempuan. Ini harganya 200.000. Ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural ya. Dan ini manfaatnya untuk kelangsungan pekerjaan, rezeki, disenangi oleh banyak orang, dan juga membawa energi yang positif ya, seperti itu. Membersihkan aura negatif juga. Ini buat laki-laki ya. Ini lebih cocok buat laki-laki sih menurut saya. Memang masih udah terbatas teman-teman ya model-modelnya, dan juga udah tinggal sedikit juga karena alhamdulillah udah banyak yang order. Dan ini pengerjaannya udah 3 bulanan lebih ya, jadi untuk energi sangat cukup saya rasa, seperti itu. Dan ini bisa dikirim ke luar negeri. Jadi kalau liontin, cincin, gelang itu apa, seperti misalnya apa ya, manfaatnya sama ya, ampun belibet. Ini madu karomah, ini untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, dan dikhususkan untuk ruqyah, untuk membersihkan aura negatif dan membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis ya. Dan ini harganya 90.000. Ini madu ya teman-teman, jangan dikira minyak. Suka ada yang dikira minyak gitu. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Dan ini isinya 10 ml, ini harganya 85.000. Ini buat laki-laki dan perempuan. Ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan ini bisa buat usaha dagang juga ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp, seperti itu. Kita ngebahas kehidupan dulu. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Nah, seperti itu. Dan ini saya readingnya malam biar lebih rileks ya, lebih tenang, nggak berisik karena rumah saya pinggir jalan teman-teman. Jadi banyak orang dagang kalau ini. Kehidupan zodiak Capricorn 1 November sampai 15 November 2022. Banyak dari kalian sepertinya menjadikan apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian upayakan ini seperti jadi contoh buat banyak orang. Jadi kalian ini seperti jadi background untuk dijadikan contoh buat banyak orang, karena mungkin beberapa dari kalian atau banyak dari kalian yang memang udah bisa membuktikan jati dirimu, kemampuanmu, kesuksesanmu, dan juga kemampuanmu. Dan kalian juga orang-orang yang memang mau berproses dalam hidup, dalam arti ketika kalian dikasih banyak cobaan oleh Tuhan, ketika kita di titik terendah ya, seperti itu, kita bisa bangkit kembali dengan tertatih-tatih, dengan apapun kita upayakan dengan sangat baik, dan pada akhirnya Tuhan memberikan anugerah kepadamu berupa keberuntungan dari apa yang kalian upayakan selama ini, rezeki, kedudukan, atau mungkin kepercayaan, atau bahkan beberapa dari kalian ini seperti ditunjuk untuk menjadi seseorang yang memang penting. Ini bisa berhubungan dengan kepala daerah, bisa juga berhubungan dengan tokoh masyarakat, bisa juga berhubungan dengan
tokoh yang memang orang-orang tuh percaya bahkan tuh mampu di bidang itu. Ya seperti itu. Jadi sesuaikan saja teman-teman di bidang apa kalian yang memang kalian kuasai dan kalian rasakan saat ini. Dan beberapa kalian itu seperti banyak orang yang datang kepadamu itu seperti meminta, entah meminta bantuan, entah meminta pencerahan atau arahan kepadamu, atau justru meminta peluang pekerjaan. Jadi intinya banyak dari kalian ini seperti udah mampu bisa memberikan pertolongan kepada banyak orang dengan ranah kalian yang berbeda-beda pastinya ya, dengan kemampuan kalian masing-masing, dan ini membuahkan kalian ini seperti orang yang memang bermanfaat buat orang banyak selain buat diri kalian sendiri dan keluarga ya. Tetapi di sini ada juga orang-orang yang ingin memanfaatkan keadaanmu, entah rezekimu, entah kemampuanmu, entah jabatanmu, entah apapun yang memang kalian punya. Dan orang-orang ini memang orang-orang yang harus kalian waspadai, karena orang-orang ini sepertinya memang kalau kalian tolong pun pada akhirnya akan memberikan kekecewaan seperti itu. Tapi kalian juga seperti semakin bisa memberikan banyak peluang untuk orang lain bisa berkembang, karena mungkin beberapa dari kalian ini banyak yang memang entah memberikan pengetahuan kalian ya, entah juga berhubungan dengan, bisa juga kalian tuh punya kekuasaan tertentu, kalian tuh bisa memberikan lapangan pekerjaan atau bisa memasukkan kerja kepada teman atau kepada keluarga, atau bahkan mungkin beberapa dari kalian ini ada yang memang bisa merintis usaha dan pada akhirnya ada pengembangan sehingga bisa merekrut orang-orang untuk bekerja denganmu. Seperti itu teman-teman ya. Tetapi di sini kalian juga seperti sangat banyak tantangannya. Jadi hati-hati, karena ketika kita semakin tinggi atau semakin berkembang hidup kita, bukan berarti kita itu semakin mudah dalam menjalaninya. Justru tanggung jawab kita itu semakin banyak, pasti kita akan sangat lebih capek ya, karena kita tersita oleh pekerjaan, oleh kegiatan kita, oleh kewajiban kita ya, entah secara tenaga, entah secara pikiran, bahkan waktu. Jadi mungkin kemarin-kemarin teman-teman bisa nongkrong-nongkrong di kafe kopi, sekarang udah jarang ya seperti itu, atau beberapa hal yang memang banyak merubah dalam kehidupanmu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi misalnya kalian tuh harus banyak bersyukur, karena apapun itu kalian ini seperti berkembang ketika sesuatu yang tadinya mungkin seperti enggak berbunga, enggak berbuah, enggak berdaun pun enggak, tetapi tiba-tiba kalian mendapatkan anugerah, diberikan kepercayaan oleh Tuhan sehingga bukan cuma daun, buah dan bunga, tetapi anugerah. Jadi mungkin itulah yang akan terjadi kepadamu, atau bisa juga memang udah terjadi kepadamu. Saya nggak bilang untuk semua orang teman-teman, ini untuk beberapa orang bahkan, tapi ini udah agak banyak. Walaupun memang pengembangan dirinya berbeda-beda, pasti setiap manusia itu punya proses hidup yang berbeda-beda dan usianya pun berbeda-beda ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja dengan kejadian, bukan kejadian ya, dengan apa yang terjadi dalam hidupmu, seperti itu ya. Dan kalian itu seperti bisa memberikan pencerahan atau arahan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ketika kalian ini bisa menjadi seseorang yang bisa bermanfaat, pasti bahagia ya teman-teman. Itu harus kalian syukuri. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk tetap bersyukur dan luangkan waktu untuk dekat dengan Tuhan, atau semakin mengenal diri kalian sendiri menurut kepercayaan kalian masing-masing, karena itulah adalah menjadi pondasi yang menjernihkan energimu sehingga bisa mencapai apapun yang kalian harapkan dengan izin Tuhan pastinya ya. Seperti itu. Kita ngebahas keuangannya ya. Ini bagus sih menurut saya, keren banget, karena Capricorn ini banyak pengembangan positif dalam hidupnya. Kalau saya sih rasa-rasa dari bulan Mei pun udah mulai terasa ya oleh kalian. Tuh mungkin nggak semua ya seperti itu. Ada yang perubahannya banyak, ada juga yang memang pelan-pelan. Tetapi kalau di bulan November, Desember, Januari 2023 ini ada pengembangan yang cukup pesat untukmu. Mudah-mudahan ini terjadi dan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Hal-hal positifnya diaminkan saja teman-teman ya. Dan kita ngebahas keuangan ya. Nah ini dia, kalian tuh jangan terlalu merasa pesimis atau merasa kurang percaya diri. Kalau misalnya kalian ini misalnya gini, kalian dikasih kemampuan tertentu, bukan dikasih kemampuan ya, dikasih tanggung jawab, dikasih kepercayaan, dikasih sesuatu yang memang lebih lah oleh
instansi tempat kalian bekerja, oleh atasan kalian, oleh lingkungan, atau oleh siapapun, kalian jangan terlalu enggak merasa percaya diri, karena itu memang kita perlu ya teman-teman. Tetapi kalau kita berlebihan merasa nggak percaya diri, justru akan menghambat kemajuan kita. Lihat diri kita, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, di mana kemampuan kita yang memang sangat menonjol, itu hanya kita yang tahu. Jadi ketika kalian merasa kalau aku ini di bidang ini nih, aku ininya apa, eh, yang paling aku kuasai, yang paling aku sukai ini di bidang ini. Jadi ketika kalian dikasih kepercayaan untuk bidang yang memang yang kalian kuasai, itu jangan mudah menyerah atau merasa pesimis. Jangan, upayakan dulu semaksimal mungkin, semampu kalian, tunjukkan kualitasmu, dan itu nanti kita akan menunggu hasilnya dari jerih payah kita, dan semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Yang penting kita terus berusaha teman-teman, berusaha dan berusaha. Jangankan kalian ya teman-teman, ada yang masih muda, yang mungkin yang lihat ini yang memang masih muda-muda, yang masih berjuang, saya aja yang udah umur, tetap harus berjuang, karena kita tetap dalam hidup ini tetap harus berjuang teman-teman sampai akhir hayat kita, dengan berbagai apapun yang kita hadapi, dengan mungkin dengan apa ya, dengan masalah yang beda-beda, dan juga pekerjaan yang beda-beda, tanggung jawab yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan mudah pesimis dulu, dan kalau apapun yang kalian upayakan ini tidak seperti yang kalian harapkan, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah, jangan mudah merasa aku mungkin nggak mampu di bidang ini. Nggak apa, belum tentu. Mungkin kalian mampu, tapi mungkin kalian belum bisa banyak belajar lagi, dan masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk terus banyak belajar sehingga kalian tuh mampu. Atau mungkin itu bukan jalan kalian, jadi mungkin ada pintu-pintu yang terbuka untukmu yang belum kalian temukan. Nah, bagaimana bisa ditemukan? Kita harus bekerja keras dan terus mencari. Jangan pernah untuk merasa lelah untuk belajar ya, jangan pernah bosan. Belajar itu nggak selalu harus ke fakultas, nggak selalu harus ke sekolah. Kita belajar dari kehidupan kita, dari orang-orang di sekeliling kita, dari pengalaman kita pun itu belajar teman-teman. Justru itulah yang benar-benar istilah membentuk kita biasanya ya. Dan perjalanan kalian tuh pelan tapi pasti membuahkan hasil. Mungkin beberapa dari kalian tadinya kebingungan dulu, karena mungkin apa yang kalian upayakan ini kok belum seperti yang kalian harapkan, atau mungkin apa yang kalian inginkan kok yang didapatnya yang ini. Nah kayak gitu ya. Tetapi kerja kerasmu, perjuanganmu, walaupun di sini banyak persaingan, banyak cobaan, bahkan banyak sekali pengorbanan yang sudah atau pernah yang kalian lakukan, ini membuahkan titik terang untuk kehidupanmu yang lebih cerah. Dalam arti mungkin beberapa dari kalian pelan tapi pasti bisa mendapatkan rezeki yang memang bisa menjadi fondasi untuk kehidupanmu di masa yang akan datang, dan bisa mencukupi kehidupanmu di saat ini. Dan di sini memang pelan tapi pasti semakin banyak. Tetapi kalau udah terbuka teman-teman, itu jumlahnya akan apa ya, seperti misalnya rezeki ini udah mulai terbuka ya, atau dibukakan oleh Tuhan, itu jalan untuk mendapatkan rezeki itu tahu-tahu dari sini dari situ, tahu-tahu nggak pernah kalian duga, banyak dari berbagai arah, sehingga mudah cepat banyak gitu. Asli fondasi kalian itu secara ekonomi cepat naik. Nah ini kalian ini sepertinya memang ada yang lagi merasakannya saat ini, tapi ada juga yang baru akan merasakan. Mungkin tadi nanti terbukanya di bulan November akhir atau Desember pertengahan, bisa juga pertengahan November ini gitu ya teman-teman. Dan di sini kalian tuh seperti mendapatkan atau menemukan pekerjaan yang tepat untukmu, dan juga mendapatkan kolega, atau mendapatkan partner bisnis, atau mendapatkan bos atau lingkungan atau pekerjaan yang memang benar-benar pas untuk kalian, sehingga pelan tapi pasti seperti meluruhkan kesusahanmu dan membuka lembaran baru, asal kalian mau kerja keras dan terus berusaha dan terus belajar. Jangan lupa ya, belajar mengembangkan diri dengan apapun yang kalian bisa, apapun yang kalian mampu, kembangkan terus, karena ini akan membuahkan kesuksesan yang memang cukup panjang. Ini bisa ranahnya juga besar, bisa ranahnya sedang, bisa ranahnya bisa mencukupi kehidupanmu. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman. Tetapi ada juga dari kalian ini yang akan bepergian jauh, dan ini akan ketemu dengan belahan jiwa kalian. Ini bisa ke luar negeri, keluar kota, keluar daerah, bisa yang berhubungan dengan wisata, bisa juga berhubungan dengan pekerjaan, bisa juga berhubungan dengan mencari rezeki, yang bisa bekerja di sana gitu misalnya. Atau kalian bisa berhubungan dengan urusan kantor, misalnya tuh
pergi ke suatu daerah yang agak jauh, loh kok ketemu dengan jodohmu, apapun caranya itu. Ya seperti itu teman-teman. Itu aja kita ngebahas yang asmara ya. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, dan apapun yang kita alami saat ini semoga nggak lepas dari rasa syukur selama kita masih bisa hidup dengan seenggaknya nyaman ya. Kita bisa makan setiap hari, masih bisa tinggal di tempat yang nyaman, yang itu harus disyukuri teman-teman. Kita harus melihat di sekeliling kita ada saudara-saudara kita, kakak-kakak kita ya, yang memang mungkin lagi dikasih cobaan oleh Tuhan. Semoga dipulihkan dan diberikan keberkahan rezeki dan diganti dengan hal yang terbaik. Itu ya harapan kita sebagai manusia. Kita harus saling mendoakan. Dan kita ngebahas yang asmara ya, asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Pastinya kita ngebahas yang berpasangan dulu. Ini seperti endingnya keren banget. Kalian akan bepergian ke suatu daerah, ke suatu tempat yang berhubungan dengan wisata, atau mengunjungi keluarga, atau menjenguk anak ya, atau bertemu dengan pasangan yang memang tinggalnya berjauhan. Dan ini seperti membawa kebahagiaan, ketenangan, pendewasaan diri yang semakin berkembang, cinta yang semakin bertumbuh, dan juga kalian sepertinya akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa memberikan energi positif dan juga pembelajaran hidup yang baik, yang memang membawa kebaikan untuk hidupmu. Seperti itu ya teman-teman. Kalian juga sepertinya akan ada yang mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi, atau lebih baik lagi, ke arah yang lebih baik, lebih baru, lebih fresh ya. Ini bisa secara kehidupannya semakin makmur. Bisa juga kalian tuh akan bepergian ke suatu tempat ya, atau ke suatu daerah, entah berhubungan dengan wisata atau apapun itu. Tapi bisa juga punya rumah baru atau tempat tinggal baru, atau pindah ke kota atau ke tempat yang baru gitu ya teman-teman. Dan di sini seperti ada kabar baik, banyak dari kalian ini yang akan punya momongan ya, ada kabar yang berhubungan dengan kehamilan atau bahkan menunggu kelahiran. Seperti ini bisa anak kedua, ketiga, bisa juga pertama gitu ya teman-teman. Itu aja. Tapi beberapa dari kalian juga ada yang menunggu kehadiran cucu ya, seperti itu, kelahiran cucu. Ini sih bagus sih ya. Kita ngebahas yang single ya. Di single ini untuk zodiak Capricorn ini sepertinya banyak sekali keberuntungan yang akan datang kepadamu. Ini berhubungan dengan cinta. Kita kupas cinta dulu ya. Kalau cinta ini kalian tuh seperti akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar memberikan warna baru dalam hidupmu, yang bisa saling mengisi dengan kalian, dan benar-benar bisa membuat kalian tuh jatuh cinta di pandangan pertama. Ini bisa lewat sosmed, tapi bisa juga benar-benar bertatap muka ya, langsung gitu. Jadi pas ketemu tuh kok langsung ada perasaan beda gitu, ada chemistry yang kuat. Nah seperti itulah kurang lebihnya ya teman-teman. Dan sini kalian tuh seperti akan apa ya, akan banyak dari kalian yang semakin beruntung hidupnya. Mungkin kalau kalian lagi menunggu-nunggu tentang lamaran pekerja diterima enggak ya, ada kabar baik di akhir bulan November atau pertengahan, bisa juga, atau bisa juga di awal nanti ya. Atau bisa juga ini berhubungan dengan rezeki yang semakin lancar. Apapun pekerjaanmu, rezekinya itu semakin lancar, semakin terbuka, dan banyak harapan kalian yang memang kesampaian, entah di bidang pendidikan, cinta, ataupun masalah karir dan rezeki. Jadi sesuaikan saja teman-teman. Kalau kalian memang mengalami hal ini dan itu berlebih, jangan lupa untuk menabung. Atau mungkin beberapa dari kalian ini seperti ada yang mau mencicil rumah, ada juga yang ingin membeli kendaraan ya, atau ganti apalah yang memang kalian butuhkan. Seperti itu. Ini seperti kabar baik yang memang cukup signifikan, cukup pesat, atau mungkin walaupun enggak pesat juga cukup membuat kalian tuh merasa bersyukur banget karena ada kelancaran. Sepertinya akan ada beberapa hal yang memang dimudahkan oleh Tuhan. Seperti itu teman-teman. Dan seperti kalian tuh semakin kuat, semakin dewasa, dan semakin bisa menjadi diri kalian sendiri dan semakin mandiri. Itu penting banget karena kesuksesan kalian itu berdampak dari diri kalian sendiri ya. Kalau kalian menjadi orang yang mandiri, tidak terlalu tergantung dengan orang lain, dan bisa bijaksana dalam memakai keuangan, itu akan membuahkan fondasi yang kuat dalam kehidupanmu, entah secara pekerjaan ataupun karir, bahkan secara ekonomi gitu teman-teman ya. Dan disitu kalian juga sepertinya mulai merasakan kebahagiaan atau ketenangan hidup. Intinya mungkin ada sisi baik yang memang datang kepadamu,
yang selama ini mungkin kalian harapkan dan itu nyata. Itu ya. Kita ngebahas yang single ya. Yang single parent laki-laki maksudnya. Nih di sini kalian tuh seperti menemukan ketegasan dalam jiwamu. Jadi ini kalian tuh seperti mempunyai arahan yang memang semakin jelas. Hidup kalian tuh mau dibawanya, arahnya mau dibawa kemana, apa yang kalian perjuangkan ini yang mana nih yang kira-kira akan membawa kebaikan untukmu, entah pekerjaan, entah karir atau apapun itu. Jadi udah nggak limbung atau udah nggak ngeraba-raba lagi ya, entah secara pikiran ataupun apapun. Dan kalian tuh semakin bisa diandalkan dalam hal pekerjaan, dalam hal intuisi juga semakin tajam ya, semakin ya bisa dipakai lah untuk kalian. Misalnya orang ini kayaknya kurang baik deh, atau orang ini kayaknya tidak akan membawa kebaikan untukku, nah atau orang ini tulus atau enggak, kalian seperti udah mulai bisa melihat hal seperti itu atau merasakan, kalaupun nggak bisa melihat, merasakan ya. Dan ini otomatis bermanfaat untuk badan. Itu pondasinya ketika kalian punya intuisi yang baik, dan itu di saat kalian pikirannya tenang, tidak banyak pikiran, tidak banyak pikiran toksik, pikirnya tenang, fokus, itu intuisi kalian terus dengan sendirinya akan tajam. Itu teman-teman itu seperti modal buat kalian sebenarnya. Apalagi kalian ini kalau memang seorang pengusaha atau kalian seorang pekerja pun ya, memang kita harus punya intuisi yang cukup baik, karena itu kan memilih seperti arahan untuk langkah-langkah kita kan. Apalagi kalau kalian seorang pemimpin, punya jabatan tertentu atau punya usaha tertentu, itu penting banget teman-teman, karena kita kadang-kadang intuisi itu kita bisa memberikan arahan ketika kita tuh bertemu dengan partner bisnis kita ya. Misalnya, wah ini kayaknya kurang bagus nih ini kayaknya culas nih, ini kayaknya bisa diajak kerjasama nih, nah itu bisa dipakai. Nah gitu. Untuk cinta, kalian tuh seperti lebih memilih untuk memanage keuanganmu, kehidupanmu dulu. Kalian lebih fokus kepada hidupmu, kepada usahamu, pekerjaanmu. Tetapi ada juga dari kalian ini yang memang memutuskan untuk berkomitmen karena mungkin udah menemukan yang terbaik dalam hidupmu. Yang kemarin-kemarin merasa ragu, merasa takut untuk berkomitmen, merasa belum yakin atau belum siap, sekarang itu sepertinya akan ada dari kalian yang merasa siap untuk berkomitmen, karena mungkin ada beberapa alasan memang kalian yang membuat kalian tuh merasa siap. Misalnya alasannya tuh misalnya ya, pasangan kalian ini misalnya orangnya bisa dipercaya atau memang bisa saling mengisi dengan kalian, dan kalian juga bisa saling memahami, chemistry-nya juga semakin kuat, kasih sayangnya juga semakin terasa tulus. Nah itu mungkin ya seperti itu, saling dukung. Jadi ada sesuatu yang memang kalian tuh merasa yakin ini mungkin belahan jiwa saya, jawaban dari doa-doa yang saya panjatkan kepada Tuhan. Gitu ya, belibet ya ngomongnya. Mohon maaf ya teman-teman. Kita ngebahas yang single parent perempuan dulu. Banyak dari kalian yang mungkin merasakan kejenuhan, ada yang merasa keputusasaan, kesepian ketika kalian tuh merasa, kok aku selalu sendirian ya, kok aku belum menemukan yang terbaik ya dalam hidupku, emang aku kurang apa ya, aku kan orangnya baik, cantik, misalnya ganteng, cantik ya pasti, ini kan perempuan cantik, atau kalian juga orang yang memang punya penghasilan ya gitu, seperti itu. Tetapi ingat teman-teman, di saat kita memang merasa butuh seseorang di samping kita, itu wajar. Tetapi kita juga harus ingat, Tuhan itu lebih tahu mana yang terbaik untuk kita dan waktunya itu kapan. Walaupun kadang-kadang kita merasa lelah, merasa bosan nunggunya ya, apalagi kalau kita dikasih ketemu dengan seseorang tapi kok kurang baik lagi ya, mungkin belum saatnya kalian dipertemukan dengan yang terbaik. Dan kabar baiknya, ada beberapa dari kalian yang akan menemukan ketegasan dalam hidup. Ini ada yang akan sukses secara pekerjaan, rezeki semakin lancar, atau mungkin ada promosi jabatan yang benar-benar akan jadi milikmu. Tetapi memang kalian ini seperti akan pergi jauh atau akan pergi ke suatu daerah, ke suatu tempat, atau ke desa lain ya,
yang memang agak jauh dari keluargamu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi secara karir semakin matang, semakin mapan, tetapi tanggung jawabnya juga semakin besar. Jadi kalian tuh harus benar-benar luas, kuat dan cerdas ya. Jangan lupa untuk tetap bekerja keras, jaga kesehatanmu teman-teman, dan kalian ini rentan sakit di daerah dada, pernapasan, juga jantung kalian juga dijaga teman-teman dengan olahraga dan sering minum air putih ya. Dan kalian juga banyak istirahat, jangan lupa untuk tidur ya, tidur yang cukup, karena ini rentan sekali untuk pikiranmu, karena pikiranmu itu mudah sekali merasa depresi atau merasa stres. Seperti stres itu bukan gila ya teman-teman, jangan salah paham loh, stres itu bukan gila. Stres itu ketika kita punya tekanan dalam pekerjaan atau apapun itu, kita butuh rileks, butuh duduk diam, butuh ngopi sambil ngelamun lihat orang jalan, itu bagus juga. Di saat kita merasa tertekan dengan pekerjaan tuh namanya kan stres karena pekerjaan, karena rutinitas, karena hal apapun itu ya. Jadi itu teman-teman ya, bijaksana dalam mendengarkan ucapan. Nah itu, dan kalian juga sepertinya harus hati-hati juga dekat dengan orang-orang yang kelihatannya baik tetapi sebenarnya toksik dan membawa kalian tuh ke hal-hal yang kurang positif, dalam arti entah pergaulan, entah gaya hidup. Hati-hati, karena ini rentan sekali dengan cobaan seperti itu. Ketika kalian punya nama, punya power, punya uang, punya apapun, orang-orang akan dekat dengan kamu dan pasti akan membawa ke hal-hal yang kurang baik ya, dalam arti pergaulan atau gaya hidup. Tapi tidak semua ya teman-teman, makanya saya bilang harus hati-hati, karena masih banyak orang yang akan membawamu ke hal-hal yang positif, mengarahkanmu ke hal-hal yang positif, itu masih banyak. Jadi jangan khawatir ya, seperti itu. Secara kehidupan asmara memang akan ada yang komitmen, tapi ada juga yang memang lebih fokus ke karir, kehidupan. Karena sepertinya memang kehidupannya lagi terbuka untuk kalian ya. Ini bisa untuk 5 bulan ke depan loh terbukanya kemudahan-kemudahan ini. Mudah-mudahan nyata dan terjadi. Mawas diri dan rendah hati, jangan mudah cepat sombong ya. Jangan mudah cepat sombong ya, seperti itu. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku, dan tekan loncengnya agar ada pemberitahuan ketika ada video terbaru dari saya. Dan sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.